kayak turbin plastiknya yang di box filter standar si mobil Innova ini. Jadi kalau ini dibuka kan lebih plong. Nah ini ntar kita bakal rapihin nih. Nah jadi tujuannya mungkin pabrikan bikin ini untuk apa ya, mengkompres udara gitu. Dengan adanya ini dia muterin angin seperti cyclone atau ventilator gitu. Mereka bikin lebih apa ya, udara yang masuk tuh jadi lebih kekompres sehingga yang masuk tuh tarikannya juga bawahnya lebih ngisi. Cuma karena kita udah ganti turbo yang gede gini, kita mau benar-benar dia nggak ada restriktornya, maunya biar tenaganya lebih plong sama suara sedotan turbonya ntar lebih kedengeran. Nah di mobil ini sendiri kita udah lakuin modifikasi seperti yang tadi gue bilang, ada penggantian turbo dari G Turbo nih di sini. Turbonya ngumpet ya, kalau udah kepasang nggak kelihatan. Tapi ntar gue bakal kasih lihat fotonya juga nih turbonya. Ini di sini assembly turbo, terus pipingnya kita ganti dengan yang aluminium dengan tujuan dia nahan bus lebih tinggi, dia jadi nggak ngembang pes gitu pipanya. Terus exhaust juga udah dilakukan penggantian dari downpipe, frontpipe, tengahnya standar tapi belakangnya ganti yang universal muffler. Selain itu filter, box filter standar, cuma kita modifikasi. Dan satu lagi tuh nozzle-nya, jadi nozzle-nya kita udah ganti nih, yang ini yang standar, biar gue kasih lihat. Jadi ini adalah nozzle dari injektor standar si mobil. Jadi yang kita ganti itu yang lebih deras solarnya. Jadi karena kita udah ganti turbo gede, udara yang masuk ke mesin itu kan lebih banyak. Nah kalau tidak diimbangi dengan injektor yang lebih besar, kalau di mobil ini ya percuma gitu. Jadi udaranya masuk banyak tapi debit injektor tidak ditambah, powernya nggak akan bisa maksimal. Makanya kita ganti ini. Sekarang kita mau custom tune, dan nanti kita lihat. Halo guys, nah hari ini gue mau ngebahas nih soal Innova yang kemarin kita udah modifikasi. Karena kemarin waktu udah terlalu sore, jadi kita lanjut di hari ini. Nah, mobil Innova ini sendiri, ini tipe yang di tahun 2000 berapa nih? 18, jadi ya ini mobil di 2018. Dia tipenya gue lupa yang mana, tapi bukan yang Venturer ya kayaknya. Terus oke, jadi modifikasi yang udah kita lakuin kemarin, yang kayak gue kasih tahu, ada penggantian radiator racing nih, di sini bisa dilihat. Radiatornya udah kita ganti dengan full aluminium untuk pendinginan lebih maksimal, dan volume airnya itu juga jadi lebih banyak. Dan kita ganti coolernya itu dengan engine ice. Nah, engine ice itu sendiri ngebantu biar si mesin lebih dingin. Terus udah gitu, pipa-pipa intercoolernya di sini kita udah ganti dengan aluminium. Jadi dia beda ya, ini aluminium kayak begini nih, sedangkan stainless tuh biasa dipakai buat di jalur knalpot. Nah, aluminium ini sendiri punya ini dia apa namanya, dia ngelepas panas tuh lebih gampang dibanding stainless steel. Sedangkan stainless steel itu kan lebih menghantarkan panas ya. Makanya kalau di jalur udara itu biasa kita pakai aluminium biar dia tidak terlalu bikin jadi panas gitu. Terus alasan diganti dengan pipa aluminium, kalau yang orinya itu karet, ketika kena bus tinggi dia akan ngembang, dan ketika busnya nggak ada dia kecil. Nah lama-lama karet dibikin ngembang ngempis gitu pasti akan sobek, makanya diganti yang kayak gini biar dia lebih kuat. Lalu berikutnya kita juga udah ganti filter udaranya, tetap yang masih di dalam box ini, hanya saja dalam filter udah diganti, downpipe, frontpipe pun udah diganti, dan muffler belakang pakai yang universal. Secara tampilan sih emang mobil ini terlihatnya kayak standar ya. Nah di luarnya sendiri sih tampilannya itu juga nggak terlalu banyak berubah ya, kecuali apa namanya, dia kasih sedikit aksen-aksen karbon. Udah gitu velgnya juga udah dirubah nih guys. Di sini velgnya dia pakai OEM Lux gitu ya, gua nggak tahu nih dari mobil apa sih. 20 inch, dan dia udah pasang EP Racing yang Pro 5000. Kaliper remnya emang nggak terlalu gede, tapi gua rasa udah cukup banget sih buat ngebantu pengereman. Nah di bawahnya sendiri, mobil ini sendiri karena dia sering, ini kan dari Bandung nih, dia suka ke Jakarta juga atau bolak-balik di tol lah. Mobil Innova ini sendiri emang rasanya kurang begitu mantep ya, jadi agak limbung. Makanya di bawahnya itu dia udah diganti
Ditambah ya, jadi ditambah dengan anti roll bar. Belakangnya tuh udah dikasih, ntar ada kayak batang putih gitu. Plus knalpotnya ini sih pakai remusnya original tapi ini universal. Jadi zaman dulu emang Remus bikin produk universal gitu, tapi sekarang sih udah nggak ada lagi. Oh ya, satu lagi tadi lupa, turbonya juga udah kita ganti dengan yang G Turbo. Kemarin kita sih udah kelarin tuningnya di dyno. Kemarin kalau nggak salah kita dapat sampai 200 wheel horsepower, dimana aslinya mobil ini cuman 100 wheel horsepower full standar tuh dengan turbo ori. Nah ini artinya naik 2 kali lipat guys. Mobil yang bawaan pabriknya 100 horsepower itu di roda 100 wheel horsepower sekarang menjadi 200. Nah itu artinya 2 kali lipat guys. Udah kayak 2 mesin ini diceblukin jadi 1 dong. Bener-bener artinya tenaganya dikali 2. Nah, penasaran juga kan kayak apa sih di jalan, rasanya kayak gimana? Yuk ikutin gua di video hari ini, kita akan tes langsung di jalan dan juga gua akan bahas hasilnya nanti seperti apa. Oke guys, hari ini gua mau nyoba nih mobil Innova yang kemarin kita udah tuning di dyno. Udah ganti turbo, nozzle, radiator, apa lagi ya diganti ya? Downpipe, pipa intercooler, filternya kita modifikasi. Nah hari ini gue mau ngerasain nih kayak apa sih kurang lebih nih power yang udah hampir 300 horsepower itu di jalan dengan mobil seperti Innova gitu. Seperti biasa gue akan cari jalan kosong dulu. Ntar kalau ada jalan kosong baru kita bejek. Nah kita coba ya, gaspol sekarang. Mantep banget. Gokil sih, gokil. Wah, di mobil tinggi begini rasanya serem juga loh guys, begitu di gaspol itu apa ya, aduh, kayak naik mobil BMW tapi dengan body seperti mobil tinggi gitu. Susah dijelasin deh, pokoknya tapi di atas 2500 itu ke 4000 tuh nggak ada habis-habisnya, bener-bener langsung isi terus gitu. Nah sekarang kita coba sekali lagi ya. Oke, kita gaspol lagi. Mantap. Asoy. Wow. Nah, rupanya tadi di mobil Innova Reborn ini ada tombol eco sama power, gue lupa pencet nih tadi yang power. Jadi di power biasa respon gasnya lebih mantap. Ayo kita coba guys. Power mode. Oke, kita gaspol. biasanya gue dapat speed tadi itu kita hampir 120 tadi ya, sekitar 110-an. Di jalan tadi itu biasa gue bisa dapat speed 120-140 itu pakai mobil kayak apa ya, AMG 45. Kalau enggak yang mobil-mobil yang udah tenaganya tuh ibaratnya udah 300 HP ke atas gitu loh. Ini dengan mobil Innova di situ bisa dapat power segitu sih, menurut gue kencang banget tuh guys. Bener-bener nih, coba lagi ya di D pun, itu tertarik. Fun banget. Tadinya gue berpikir bahwa mobil-mobil diesel itu kan larinya ya gitu-gitu aja ya. Secara gue tiap hari kerjain mobil Stage 2 yang tenaganya 240 HP. Paling tinggi tuh dengan mesin-mesin standar gitu, mobil itu tuh Pajero Dakar biasanya bisa dapat sampai 250-260 HP. Nah, tapi di mobil seenteng mobil Innova begini, tenaga hampir 300 HP ini nggak main-main kencangnya guys. Apalagi yang ini nih, sayangnya kita belum sempat pasangin matic cooler. Jadi namanya torsinya gede gila-gilaan begitu, pasti maticnya jadi lebih cepat panas. Tapi biasanya bisa dibantu dengan pemasangan matic cooler ya. Jadi untuk dinginin si transmission punya fluid biar dia nggak terlalu sering overheat gitu. Tapi kalau selama bawa mobil santai-santai aja sih nggak jadi masalah. Oke, di mobil ini sendiri 2018 1920 itu Innova belum bisa di remap ECU-nya. Jadi kita tuning ini menggunakan ECU tambahan ya. ECU tambahannya ini ada 2. Yang pertama itu dua-duanya dari ECU Shop. Ini adalah tipe yang Monmac, dan yang satu lagi ini adalah Cube.
Jadi kenapa kita sampai pakai dua? Ya, di Monmax sendiri itu dia hanya bisa dipakai untuk ngontrol dari delivery dari fuelnya dia, jadi solarnya ya, pressure common rail, injektornya, boost juga bisa disetel, tapi dia nggak terlalu spesifik di situ. Makanya gue tambahin lagi satu lagi tuh, yang cube yang kecil itu jadi semacam kayak boost controllernya gitulah. Dan uniknya di sini mereka nih biasa emang waktu kita nyeting harus langsung dari komputer, tapi di sini bisa dilihat nih ada tombol kecil. Nah, tombol kecil ini bisa dibikin macam-macam nih mode-nya. Contoh ini dibikin standar semua, ya mobilnya jadi tenaganya bolot lagi pastinya. Tapi ketika kita lagi mau butuh power ya tinggal dirubah pencet begitu. Itu jadi semacam kayak switch gitulah ya. Jadi kita bisa punya banyak pilihan driving feel-nya itu bisa macam-macam gitu loh maksudnya. Nah guys, ini hari kedua kita modifikasi mobil Innova diesel ini nih. Nah, mobil Innova diesel ini kemarin habis kita udah bikin powernya jadi 300 HP. Sekarang kita modifikasi lagi dikit, di ruang mesinnya ada tambahan nih, ada update. Nah, gue mau kasih lihat nih. Yang ini namanya oil catch tank. Di sini jadi si mesin itu kan memberikan dia jadi ngebalikin uap oli ya, hasil pembakaran yang masuk ke dalam sini, ntar jadi balik lagi ke intercooler, ke mesin, itu kotor. Jadi kalau di mobil solar, makanya kalau kita lepas selangnya banyak kayak oli-oli hitam. Nah makanya kita pasang oil catch tank yang khusus diesel nih, jadi diameter lubangnya juga gede-gede, biar oli-oli itu ngumpulnya di sono, yang balik cuman udara bersihnya doang. Terus habis itu kita juga pasang coil over tin apa ya kemarin tipenya ya? Ya udah, kita pasangin coil over tin. Sayangnya di sini nggak kelihatan, tapi abis ini gue kasih lihat nih foto-fotonya kayak gini nih pas pemasangan. Nah, jadi dengan coilover itu mobilnya ini pun sekarang kita bisa adjust tinggi rendah dan juga keras empuk dari si suspensinya ini sendiri. Nah, di sini bisa dilihat nih tingginya gue nggak mau set terlalu ceper. Kita tetap bikin tingginya ini layaknya Innova. Karena tadi agak celup, emang kelihatannya gantung banget, tapi takutnya buat dipakai di jalan-jalan jauh gitu nanti jadi nggak enak. Makanya jadi gue bikin set tingginya ini ke ketinggian normal yang bisa dipakai buat harian. Nah, dengan coilover ini pun jadi udah kita pasangin coilover itu, selain kita bisa adjust tinggi rendahnya, yang pasti berasa itu adalah mobilnya jadi lebih apa ya? Lebih stabil. Karena ketika suspensi standar, mobilnya ini agak ajrut-ajrutan begini. Nah, dengan ini kan dia batang shocknya ini menampung oli dan gas yang lebih banyak, sehingga dia bisa bantingannya jadi lebih enak. Nah, satu lagi yang gue tambahin di interiornya nih, di sini kita tambahin throttle controller. Jadi yang punya mobil ini kan pasti berasa ya, throttle-nya si Innova dan Fortuner itu masih agak ada delay. Nah, dengan alat ini kita bisa adjust, dia ada 3 settingan. Yang pertama, di sini bisa dilihat nih, ada mode power P ya. Di P ini jadi dia punya respon gasnya itu dirubah dari RPM bawah sampai atas itu jadi lebih agresif, dan dia ada 1 sampai 7 sini. Nah, berikutnya ada juga mode kayak standar, jadi kayak nggak pakai alat ini. Ada juga mode eco, itu ada 1 sampai 5. Jadi eco ini untuk irit ya, tarikan lebih lemot. Dan satu lagi itu ada R, respon. Ini model terbaru dari tipe pivot. Yang ini 3 Drive Pro, jadi bentuknya sangat kecil, dilihatnya juga cakep ya. Tipe R ini memfokuskan tarikannya itu di bawah RPM bawah tengah itu, jadi responnya tuh bener-bener cepet kayak gas kabel gitu loh. Maka ini mode barunya si pivot, tipe yang 3 Drive Pro dan 3 Drive Evo kita ada stok. Jadi buat yang berminat bisa langsung hubungin kita juga untuk pemasangan di mobilnya. Karena ini barang hampir dibilang universal, bisa buat mobil apa aja. Nah, demikian guys update gue buat modifikasi mobil Toyota Innova ini. Jadi nggak selalu mobil yang kita kerjain itu cuma mobil-mobil Eropa, BMW, Mercy. Nah, tapi buktinya mobil Innova aja nih kita juga kerjain. Kita bikin tenaganya ini bisa buat bantai-bantai BMW standar. Kalau yang udah modif ya kalah lah, mobilnya mobil tinggi. Tapi ya yang pasti mobil tinggi begini bisa dipakai buat ngebut, buat jalan santai juga masih bisa, dan juga pastinya masih akan reliable karena kita udah ganti part-part pendukungnya biar dia lebih mumpuni dan lebih durable buat ke depannya. Oke guys, buat kalian yang punya Innova, Fortuner,
mobil-mobil turbo diesel deh. Pokoknya mobil-mobil turbo diesel itu sangat-sangat berpotensi buat dinaikin tenaganya. Kenaikannya bahkan dengan mesin standar aja semua bisa naik 30-40%. Nah, kalau yang ini udah naik hampir 100%. Naiknya 2 kali lipat dari bawahnya. Tapi buat kalian yang berpikir ini terlalu terlalu berlebihan buat kalian, mungkin ya bisa mencoba dulu dengan mapping stage 1 atau stage 2. Nah, nanti langsung aja diskusiin di tempat kita. Oke guys, jangan lupa juga untuk subscribe. Kita ada di Instagram, IGTV, YouTube. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya. Jadi kalau kita ada keluar video baru, nggak ketinggalan video-video kita yang baru-baru. Nah, kita akan kembali lagi nanti dengan video-video yang lebih keren, mobil-mobil yang lebih powerful tentunya. Dan makanya jangan kemana-mana, tetap ikutin kita terus di Elika Otomotif. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you!